Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Nope. Jadi loyo. Ini direkam 3 hari setelah Nope seminggu ya setelah Nope close mic. Selasa, Sabtu, 4 hari lah. Ya, 4 hari. 4 hari. Gimana rasanya, Pe? masih lemes, Ding. Ternyata gini, waktu Gilang close mic, itu aku serang-serang, Cing. Ya. Lang close mic lang gitu. Ternyata pas close mic begini rasanya. Lemes. Iya, tapi kan sempat jalan-jalan katanya lo. Sempat, tapi itu nggak kerasa ini, Cing. Nggak kerasa nikmatnya. Gitu. Ke akuarium itu ya? Ya kan bikin di hari suci. Sebelum close mic itu semangat. Pas ini nggak bisa bohongin muka, sedih. Aduh. Lo kan ngasih makan udang. Iya. Itu sebenarnya enggak ya? Enggak ini. Nggak happy. Enggak happy ya? Aduh. Ya. Bahkan tadi sebelum rekaman ini si Dion nih operatornya. Oke, welcome Nope Keong. Blunder itu kayak. Blunder Keong ya. Iya. Mudah-mudahan udah pada nonton ya ininya finalnya. Tayangannya waktu di Suci. Lo kenapa Pe itu Pe? Ini, Cing, jadi malam itu kombut itu sama Ko Erwin sebelum kemis tuh sama Ko Erwin. Udah dapat materi sama Bang Regen dapat materi. Bingung bawain yang mana. Banyak banget beatnya. Ini cuma 3 menit nih. Terus ngelihat Bang Ate mau bahas aku, Pak tak bahas Pak ya gini, kamu stand up gini karena kebeban. Wah kayaknya menarik ini, Dik. Kan biar mikirku, habis bahas Ate habis gitu seakan-akan improv itu. Ternyata blunder. Salah milih, harinya fokus ke diriku sendiri. Itu aku sedihnya itu, salah milih materi itu. Salah penempatan doang kalau kata gue. Salah penempatan. Karena materinya ujungnya tuh lucu yang pas aku mau stand up dipanggil harus gitu karena lo jadi keong. Cuma setupnya kepanjangan. Kalau kata gue iya. Aslinya ini, Cing, aku di Suci juga nggak ekspektasi bisa 5 besar, Cing. Dari 10 besar tuh aku mikirnya ini keluar ini. Soalnya 10 besar aku headliner. Itu pecah semua, Cing. Aku lemes gitu. Mikirku gimana caranya aku keluar tapi perform bagus. Gitu terus tiap show itu gimana kalau close mic perform bagus. Yang kemarin tuh aku sedihnya karena performnya lagi turun. Kalau lagi stabil yang lain bagus semua ya. Nggak apa-apa. Kayak pernah waktu yang episode berapa semua bagus gitu ya. Yang pasti Bang Levi ya. Iya. Itu kan kayaknya sempurna semua penampilan pesertanya ya. Bukannya jadi yang keluar bukan yang terburuk, cuman memang kebetulan nilainya lebih rendah sedikit aja gitu. Nah, memang lo nggak ekspektasi sama sekali lo target lo berapa besar? Ini, Cing, aku open mic sebelum Suci itu open mic tuh materi-materinya kasar-kasar, Cing. Nggak ada yang buat TV loh. Toilet joke, terus yang blue gitu. Pas masuk Suci gimana sih caranya stand up clean lagi? Soalnya habis Suca ke Suci itu lumayan lama. Akhirnya open mic ngawur-ngawur. Materi kosong ini, nggak ada materi Suci buat TV. Akhirnya belajar lagi di situ tiap minggu itu. Beruntung aku hitungannya bisa lolos itu. Karena ngelihat komiknya ngeri-ngeri. Nah, ekspektasiku 10 besar tuh, Cing. Oh, berarti udah lewat. Lu masuk ke 4 ya? 5 besar ya? 5 besar. 5 besar. Itu bersyukur aku. Dan close mic gara-gara keong. Itu sedihnya itu doang itu. Close mic gara-gara begini. Tapi sebelum itu, Cing, aku sering bahas hewan, Cing, di Suci. Pertama sapi, itu Bottom. Yang keluar Alex Febri. Terus kebo pas tema liburan itu juga turun juga performaku. Iya. Tapi menurutku sapi kebo masih lolos karena hewan besar. Keong kecil diinjek. Mana udah jadi keong nih, pas ngomongin mau keluarnya masih di-outin keluar gitu, nih anak ngapain sih? Gitu kayak keong keluar beneran gitu. Dan aku nggak pernah ikut, Cing. Pengenku hal baru gitu, biar hitungannya bertumbuh mikir ternyata malah blunder.
Iya. Tapi kalau lewat dari ekspektasi tadinya 10 besar, 5 besar sih udah bersyukur ya. Alhamdulillah bersyukur. Iya. Tadinya cuma ini pas gak on fire keluarnya. Iya. Tapi terbayar dengan roasting. Ya, alhamdulillah itu. Roastingnya juga pecah. Pecah banget. Bahkan salah satu yang terpecah karena tapi menurut Dinar Candy enggak, karena lebih banyak sarkas ya. Iya. Menurut Dinar Candy, lo ngapain lo nyembah-nyembah? Soalnya pas roasting itu kombut bareng, Cing. Jadi ada Bang Bari sama Ko Erwin, kita semua kombut bareng, teman-teman udah bawa beat nyerang itu. Beat nyerang semua ini. Terus tak pikir-pikir, aku ya kosong ya, sama kayak ini. Coba aku memujinya gitu, support Bang Aldi Taher. Iya. Tapi jatuhnya jadi sarkas gitu, malah kocak. Tapi Dinar Candy gak setuju gue, kata Dinar Candy. Itu waktu di Suci, uang kan dia ngasih uang, dipotong ngomongnya. Karena kamu memuji aku potong, pasti transfer sama kayak yang lain. Terima kasih Mbak Dinar. Karena memuji dipotong gopek, kasih ke Egi karena dia mau nonjok. Biasanya begitu di Dinar Candy, lucu banget dah. Iya. Pe, tapi lo udah tinggal di Jakarta apa masih di Surabaya, Pe? Kemarin sempat ngekos di Jakbar, Cing. Oke. Untuk Suci atau memang? Sebelum Suci. Oke. Sebelum Suci itu yang audisi itu aku alhamdulillah ada kerjaan. Itu disuruh tinggal di Jakarta sebulan. Ngekos. Karena ada kerjaan sebulan itu? Ya, ngekos di Jakbar. Terus habis itu masuk Suci. Kosnya ini udah nggak ngekos dulu, tapi kemungkinan bakal ngekos lagi nyoba 3 bulan. Setelah ini? Jadi lo nggak balik Surabaya? Balik dulu, Cing. Ke orang tua sama kan, Madiun ya? Iya, ke Madiun. Itu yang hilang semangatnya itu, nggak ketemu orang tua itu. Biar balik lagi semangat. Iya, benar. Jadi waktu itu lo kerjaan apaan sebulan di sini, kan pandemi? Ini job virtual, Cing. Ini sama Ona? Ya, Mas Ona. Iya. Ada perusahaan buyer gitu. Itu pertanian gitu, Cing, kayak obat untuk tani gitu-gitu. Nah, itu nyari komik itu Bintang Emon atau apa. Nah, Bintang Emon waktu itu jadwalnya padet loh. Nggak bales email. Alhamdulillah dilemparnya ke saya itu. Sampai sekarang dia padet ya, bukan waktu itu aja ya. Terima kasih loh Bang Bintang menyelamatkan. Karena sebelum itu meninggal aku, Cing. Nggak ada kerjaan setahun. Kosong, nggak ada kerjaan sama sekali. Ya Allah, ngelihat orang makan yang nangis aku, Cing. Serius, Cing, kok bisa ya dia makan? Ditanggung makanku sama temen yang kerja. Gitu. Itu di Madiun? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Jadi di warkop tiap hari gitu. Ya. Temen yang kerja di Cleo itu. Cleo apa? Cleo minuman. Air minum. Oh, minuman ya. Nah, dia kan dapat gaji bulanan. Itu nanggung aku selama hampir 3 bulan, Cing. Itu dimakan, ditanggung gitu-gitu. Gokil. Iya. Tapi kan itu ikut yang Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich itu baru akhir-akhir Oktober, Cing. Baru ada Crazy Rich itu. Dan itu rutin, bikin konten rutin. Seminggu sekali paling diajak. Menyelamatkan juga alhamdulillah itu. Iya. Sebelum itu ya sama si Cleo. Makanya dia nggak mau minum ini nih, karena bukan Cleo ini. Minum dulu dah. Kacau dah, keong dah. Kacau. Lo waktu Suca, lo yang itu ya, kartu tanpa itu ya, yang langsung kan? Bebas hambatan. Bebas hambatan kan? Audisi Surabaya kan? Udah gue juga itu. Ya, sampean yang sama siapa ya waktu itu ya? Sampean sama siapa ya? Gilbas ya? Ya, Bang Gilbas, Bang David. Iya, David ya. Iya. Karena memang dari dulu energi lo kuat. Nah, lo awal stand up kapan, Pe? Awal stand up itu akhir 2016 paling, Cing. Akhir 2015. Itu audisi Suci 6. Suci 6 itu diajak temanku Pras yang sekarang asisten Mas Dodit itu. Ikut stand up. Sebelumnya nggak pernah aku stand up itu. Nggak pernah nonton. Yang ikut Suca juga kan? Pras. Ya, Pras Adri. Gitu. Yeah. Akhirnya audisi itu belum komunitas tapi audisi. Mikirku orang lucu doang masa nggak bisa. Aku ambil juk-juk di Facebook gitu, Cing. Merasa lucu. Tes ternyata aneh. Iya. Gabung komunitas Surabaya. Itu ngain Suca juga
cepet aku cing, hitungannya nggak nyangka juga aku masuk Suca. Karena itu baru setahun komunitas. Hitungannya masih baru, itu semangatnya itu membara cing. Jadi senior ngomong apa itu kita denger. Pak gini siap mas. Diajarin apa nurut gitu. Nah makanya masuk Suca, terus minta pertolongan sana sini waktu Suca itu. Nggak nyangka juga itu Suca. Nah itu juga baru pertama kali lo ikut audisi atau lomba? Sebelum itu pernah ikut lomba nggak? Kalau lomba di Surabaya sering. Lomba-lomba. Udah menang tuh, udah menangan? Sudah, sebelum Suca. Iya. Emang lo lucu? Merasa diri lucu? Sebelum di tongkrongan dah gitu. Sebelum Suci. Sebelum Suca itu di tongkrongan kuliah itu menguasai aku cing. Memang jadi badut lah ya. Ya badut. Jadi kalau ada nongkrong ya lo yang paling bercanda lu gitu ya. Apa aja tak serang orang-orang, tak buat guyonan. Terus pas masuk komunitas stand up itu aku ngeliat, orang lucu-lucu. Iya. Jadi aku langsung mas gitu. Kok gokil ya komunitas komedi ini. Jadi nol aku cing waktu gabung itu. Terus aku baru jadi diriku sendiri setelah 5 tahun stand up. Baru sekarang ini loh. Ini aku baru balik kayak yang dulu. Jadi nyerang lagi gitu-gitu. Sebelumnya hilang itu karena lihat senior keren-keren gitu, belajar itu. Ternyata ada teorinya, ada yang harus dipelajarin juga. Gimana karena kan yang jadi kayak kemewahan gitu, pada saat kita ngecengin orangnya nggak sakit hati tapi ketawa. Iya. Nah itu lo di kuliah melakukan itu kan? Melakukan itu. Tapi kalau tiba-tiba lo stand up kayak begitu belum tentu keterima juga kan? Belum tentu. Harus dikonsep kalau stand up. Iya, gitu. Bisa blunder juga. Iya. Jadi artinya sekarang lo ini udah hampir 6 tahunan lah. Ya. Di stand up. 5 tahun sih. 5 tahun ya? 5 tahun. Kuliah lo kelarin? Alhamdulillah kelar itu detik terakhir, semester 14 aku lulusnya. Anjir, 7 tahun berarti lo, sama lo sama gue lo. 7 tahun, tapi kelar yang penting. Ya alhamdulillah. Apa sih, ngambil apa sih, Pak? Ekonomi syariah, cing. Ekonomi syariah? Ya, itu juga gara-gara salah jurusan itu. Dulu itu blunder juga. Iya. Dulu waktu SMA mau lulus kan disuruh milih jurusan apa. Nah, nanya ke bimbingan konseling BK loh. Nah, itu teman-teman gokil. Nah, aku bingung. Teman-teman jurusan karena dia pengen jurusan itu. Aku enggak ya, aku buka di Google. Jurusan dengan prospek kerja terbaik. Ekonomi syariah jurusan baru, ini butuh lapangan kerja. Masuk ekonomi syariah ternyata beda, cing. Bedanya itu harus pesantren gitu-gitu loh. Nah, itu kaget juga aku. Enggak pernah pesantren, enggak MI, MTS, itu SMA aku. Wah, sulit ternyata bahasa Arab. Mata kuliahnya susah juga itu, nilai banyak yang D. Tapi lulus. Alhamdulillah lulus itu karena udah ini kasihan dosennya sama aku. Karena waktu Suca habis keluar Suca itu disuruh ke kampus cing aku. Ayo diklarin kuliahnya. Malas cing. Habis kompetisi leha-leha dulu gitu. Habis itu job juga lumayan banyak ya. Ya waktu itu. Habis itu setahun udah habis. Masa kejayaan cuma setahun doang. Itu pun nggak terlalu jaya. Akhirnya kuliah lagi. Tapi lo ini nggak sih menguasai gak akhirnya ekonomi syariah? Nggak. Sama sekali. Padahal gue mau nanya-nanya itu. Yang lo inget dah? Ingatnya cuma tokoh-tokohnya, cing. Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ghazali gitu-gitu. Nek ilmunya enggak, riba apa itu aku enggak paham loh, cing. Karena aku kuliah tujuanku gimana caranya aku hadir hari itu. Ya biar dapat absen. Kalau di kampusku absen full nilai insya Allah B. Itu. Ilmunya enggak masuk karena sering tidur aku di kelas. Gitu. Murid bodoh. Masa jurusan ekonomi syariah, apa itu riba nggak tahu juga. Riba itu haram ya kan sih? Iya haram. Ya. Itu doang ya. Riba haram. Tapi apa itu riba nggak tahu ya penjelasannya ya? Nggak tahu. Tapi itu bunga bank kan? Iya. Ya, bunga bank dimasukkan ke dalam riba. Dan itu haram. Nah. Makanya kalau ekonomi syariah katanya bagi hasil katanya. Nah itu. Apa nama istilahnya? Ya udahlah itulah. Ya bagi hasil itu. Iya. Ya udah ntar lo tidur lagi ya. Usaha kaos ya. Dulu usaha kaos gue juga pernah denger lo ketipu katanya, Pak. Iya, cing, ketipu hampir 20, cing.
20 juta? Ya, gara-gara ini dulu kan bukan usaha kaos sih, celana jogger. Lagi naik-naiknya, jogger aku bisnis itu tak jual ke teman-teman. Terus untungnya per celana itu 50. Terus sempat mikir, wih gimana ya biar caranya untungnya lebih banyak. Nyari supplier ke Bandung. Sebelumnya lo dari mana itu? Online. Online lo ambil, ya, lo jualin? Iya online, dropship lah. Iya dropship, perantara gitu. Iya dropship ya. Terus, wih lumayan ini, banyak ini. Terus gimana caranya itu ke Bandung, pas di Bandung pengen nyari supplier, di kereta itu ketemu orang Cing. Ketemu orang, dandanannya itu santri banget loh. Ngobrol, usaha, wih saya juga punya mas, konveksi gitu-gitu. Sampai kalau bikin di aku lebih murah lah harganya. Ngobrol ke rumahnya juga, kenalin, diajak ke konveksinya. Wih ini terpercaya nih orang ini. Mana kuliah lo ekonomi syariah. Iya. Terus habis itu ada orderan lagi, nggak pernah aku transfernya ke supplier yang pertama, ke mas yang baru kenal ini. Mas ini mas, kirim mas, sampai numpuk-numpuk, loh kok nggak dikirim-kirim gitu. Nah itu. Belum terjadi pengiriman sekalipun? Belum, sama sekali. Karena dulu gokil juga Cing, itu kenceng loh, awal-awal jogger pen itu. Nah itu, blunder itu, langsung gimana. Lo samperin nggak ke rumah ininya? Nggak berani. Nggak ke Bandung nggak lo samperin ke tempat yang konveksi lo datengin gitu? Itu kalau ke sana pun aku lupa alamatnya di mana Cing. Soalnya waktu itu diajak ke konveksinya, ke rumahnya, terus aku diajak ke pesantrennya yang ketemu di Jogja itu. Balik lagi ke Jogja ke pesantrennya, diajak gitu. Jadi udah deket banget loh, ngerasa kayak saudara gitu loh. Di Jogja otak kayak gitu. Oh jadi nggak bisa di Bandung doang, baliknya masih bareng juga? Ya masih diajak ke ininya, pesantrennya, di sana ngaji, makan bareng. Baru aku balik ke Surabaya ke kuliah lagi gitu. Terus makanya percaya banget tuh aku waktu itu. Nah kalau terus nggak ada hubungan sama sekali? Nggak ada. Itu beruntungnya kan orang yang order barangnya harus tetap dikirim. Beruntungnya supplierku yang pertama mau gantiin dulu, dikirim dulu, jadi aku utangnya di supplier yang pertama itu. Lo cerita supplier pertama? Cerita kalau ini ketipu. Terus itu baru lunas utangnya selesai juara stand up juga Cing. Kapolda Jatim itu dapat 20 nyaur artinya, kebayar buat si ini. Itu setahun setengah lah. Lama juga itu bayarnya. Lama juga ya. Iya. Itu emang lu seneng jualan gitu, lu seneng? Seneng Cing dulu. Sempat ini mikir apa nggak usah diterusin ya kuliah. Udah merasa cukup ya. Ini dapat uang sendiri gitu. Apa aja lo jualan apa aja, Pak? Celana, jersey, grade ori dulu pernah jualan. KW tapi ya, KW. Tapi grade-nya ori. Grade ori. Iya. Kalau KW itu banyak ya ininya ya. Kalau ori kan udah ori. Kalau KW itu banyak tingkatannya KW. Ya, ada KW 1, 2, 3. Grade ori baru ori. Iya. Ya itu. Kalau di bawah ori ya udah palsu semua kan. Kayak tas aja. Tas nih KW tapi ada sertifikatnya gitu. Sertifikat yang menyatakan bahwa tas ini KW. Oh jadi lu emang seneng berdagang ya? Seneng Cing. Lah bukannya lu ini darah dagang dari mana, Pak? Gara-gara ini nontonin Bob Sadino. Itu. Nah, itu dulu sempat ke cuci otak juga. Om Bob kan sering ngomong di video-video. Kuliah hanya memasukkan sampah ke dalam otak. Woi. Itu omongannya. Kata Om Bob. Terus aku, wih bener juga bener nih. Bener juga ya. Orang gua tidur mulu di ini ya. Bener juga. Pokoknya ada orang yang menjustifikasi kuliah itu nggak bener, lo seneng dah. Karena lo nggak seneng kuliah sebenarnya. Diwakili. Iya terwakili. Om Bob ngomong gitu, terus dia usaha telur kemcik gitu sampai gede. Wih bisa nih aku kayak gini. Ikut-ikut ini Cing. Tung Desem Waringin datang seminar. Jaya Setiabudi gitu-gitu. Sempat beli buku-buku juga. Motivasi gitu. Terus pas utang itu aku sampai beli ini buku Kembali ke Titik Nol, ada itu. Apa itu? Buku bisnis juga. Ada orang yang bangkrut bikin buku. Terus tak pikir-pikir ini kayaknya orang ini jualannya buku. Buku iya. Akhirnya dia berhasil gara-gara dia nulis buku. Bukan bisnis gitu.
Nah, aku baca buku itu juga nggak lunas utangku. Tetap berat penjualan. Aduh, gampang ke doktrin. Iya. Dan lu sempat ada di lingkungan itu tuh. Iya. Waktu lingkungan termotivasi, terus dagang kayak gitu. Berapa lama itu? Udah sambil jalan stand up? Belum. Belum. Sebelum stand up itu ada 2 tahun aku ikut jaringan bisnis Indonesia gitu-gitu. MLM lo ikut? MLM nggak sempet. Oh, nggak sempet ikut. Tapi yang pengusaha gitu, yang usaha sendiri-sendiri, nah gitu ikut. Lo apa aja usaha yang pernah lo jalanin? Itu jogger, jersey, terus tekstil lah? Ya, tekstil, jualan tekstil. Ada yang lain nggak? Kalau ada teman mau bikin kaos apa jaket kuliah alma mater, aku yang gitu cari konveksi. Seneng aku dulu. Pernah dapat job gede juga? Pernah, itu yang satu jurusan itu hitungannya wis gede, Cing. Ratusan berarti? Ya, itu untungnya lumayan, Cing. Cuma waktu itu ada ini saku yang ini seleretan. Resletingnya rusak, langsung kena mentalku. Gimana ini Pak kok bisa rusak gini? Aduh, gimana ini? Orang satu jurusan deh, Cing. Soalnya pas nawarin itu sok-sokan aku, ini terbaik gitu, daripada kamu ke yang lain, ke aku aja. Ini pasti ngeri, bahannya bagus gitu. Ternyata rusak, langsung kena mentalku. Lo gampang kena mentalnya, Pe? Cing. Bener, Cing. Memang lo merasakan itu? Ya, gampang drop. Gampang drop ya? Kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi lo, gampang drop? Gampang drop. Sama gampang dimasukin omongan gitu. Waduh. Itu ke doktrin itu sering aku, karena otakku sendiri, Cing. Kebodohan ini loh, nggak hilang-hilang dari dulu. Tak pikir udah 25 tahun hilang. Iya, sekarang berapa sih? 25, Cing. 25 ya? Ya mungkin di 26 dah. Amin. Soalnya dulu Suca itu gitu, Cing. Banyak kan omongan gitu. Iya. Ini kamu kalau perform 4 menit kamu masih lolos. Gimana caranya perform 2 menit itu. Itu makanya aku perform 2 menit Suca itu. Nyeselnya baru sekarang ini sih kamu. Nggak maksimalin kesempatan ya. Iya. Terus di Suci setidaknya perform bagus lah. Iya. Gitu. Drop lagi. Diri sendiri, pikiran sendiri. Emang bodoh. Maaf, kalau iya enggak lah. Lo jauh meningkat lah. Kan gua ketemu lo di Suca ya. Begitu Suca terus ke Suci, malah secara mental kayaknya lo jauh lebih meningkat ya. Ininya penampilan lo gitu. Terus sehari-hari kan Nope itu beda banget sama Nope yang di panggung sama Nope yang di sehari-hari. Itu berbeda, aura juga udah keluarnya lebih enak. Tapi tatapan mata tetap kosong sih emang. Ini nggak bisa hilang, Cing. Sering aku gini. Layu, kosong itu sering, Cing. Sering dibilangin. Nah, lo kalau lagi down gitu, terus lo ngapain? Caranya gimana? Ya ini ngobrol sama abang-abangan, kayak ada di Suci kayak Bang Ben gitu, Bang Rio gitu. Gimana ini Bang, aku tanya-tanya gitu. Mereka ngasih gini Pak, gini. Lega. Nanya tentang kehidupan lah ya. Iya, kehidupan. Gitu. Sering Cing aku dibantu di Suci ini sama teman-teman peserta. Bang Ben, Bang Rio itu baik-baik. Kematriku kan sering Cing kosong loh. Tema ini aku berat. Itu dikomputin Bang Rio, gini Pak, diarahin gini-gini. Bang Ben, ini kurang Pak, ini. Pas Bang Ben nggak ada itu, aku kehilangan ini masuk nggak Bang? Nah itu makanya bingung aku. Iya. Gitu. Kehilangan sosok yang ngasih ini ya, ngasih kepercayaan diri ya. Iya. Emang butuh sih sebenarnya, cuman jangan tergantung kali Pak ya. Gitu, kita butuh orang itu, cuman ya nggak usah tergantung banget. Pas band udah close mic dia kan udah nggak datang lagi. Iya. Ini band Danio kan? Band Danio. Iya. Sama ini Cing, aku gampang terganggu kalau ada yang orang muji, Cing. Orang muji-muji itu kayak aku kena banget sama mentalku. Jangan muji-muji aku, nggak sesangar itu. Pasti ini habis mbak puji turun ya aku. Nah, kalau ada orang nyerang, aku lebih juga kena juga. Nggak tahu aku ini kenapa ya. Ada yang muji kena, yang nyerang kena. Nggak tahu kenapa ya. Mental. Tapi ininya responnya lo berbeda nggak? Kalau misalnya kan ada kadang-kadang orang yang karena dipuji dia pengen tampil lebih baik. Terus kalau karena diserang dia juga ingin membuktikan
bahwa gue nggak sejelek itu, akhirnya tampilnya lebih baik. Nah kalau lo, kalau diserang gitu, kalau dipuji biasanya lemes sing. Lemes, ini pasti lemes, beneran lemes. Kalau diserang, ayo fight nih, setidaknya lebih baik loh. Nah gitu. Kayaknya lebih baik lo dikritik gitu ya? Iya dikritik, makanya aku seneng banget di Suci itu sering dikritik loh. Ini kurang. Gue termasuk yang sering mengkritik lo. Iya, itu aku seneng Cing. Nah aku sering kan Cing lihat komen-komen banyak yang ngomong, Cing Abdel ini ngeritik ini apa. Menurutku Suci itu jurinya lengkap loh Cing. Bang Radit untuk teknik, Bang Panji itu detail gitu. Sampean itu menurutku ini bisa tahu ini orang ini nggak siap ini dari awal Suci One X loh. Aku ngelihat kan aku nggak main waktu itu ada Bang Rio itu masuk panggung kan gini, Assalamualaikum. Sampean komennya, Rio lu tuh satpam tapi jalan lu kayak jawara. Kok bisa detail gitu Cing Abdel? Kaget aku. Iya benar. Iya. Karena gestur pengaruh juga. Orang akan terpengaruh sama penampilan kita pertama lah pokoknya. Begitu. Nah termasuk yang lo terakhir. Muka lo tuh muka beda, bukan muka nope. Gitu. Jadi orang terhenyak gitu udah gitu. Muka kebeban. Beatnya keong lagi. Iya. Tapi lo udah sekarang kuliah udah ngerasa memang lo tidak menguasai ekonomi syariah. Komedi lo udah ada di tahap yang orang-orang lain juga belum nyampe sebenarnya sekarang. Banyak orang yang ada pengen di level lo tapi belum ada. Udah 2-3 langkah lebih tinggi dari yang lain lah. Nah lo udah berkomitmen untuk tetap berkomedi atau sekarang udah lemes lagi nih? Ini ingin kembali fight lagi Cing. Di komedi? Ya di komedi. Belajar dari nol lagi, fight lagi gitu lah. Gitu. Karena aku hitungannya orang yang lupa bersyukur sih Cing. Kufur nikmat aku ini. Banyak orang yang ini baru tahu kemarin diomongin Bang Ate. Kamu tuh kufur nikmat Pak. Banyak ngeluh, banyak negatif thinking gitu, stres, kosong gitu. Padahal kamu itu harusnya tahu kemampuanmu. Aku nggak pernah tahu kemampuanku Cing. Merasa diriku jelek gitu. Aku jumawa itu cuma beat. Karena cuma beat itu. Aduh gimana ini? Makanya itu bersyukur. Ternyata emang gitu. Terus pas ngobrol kemarin sama teman-teman 5 besar itu, aku ngajak ngobrol. Mereka itu punya tujuan hidup nih, ada yang dikejar. Nah aku nggak ada itunya. Saking lupa bersyukur. Gitu. Iya. Ada di titik ini harusnya kamu bersyukur gitu. Lo memang nggak pernah bersyukur? Nggak pernah Cing. Mikirku itu ngeluh terus. Gimana ya besok gitu. Aku nggak lupa kalau selama ini banyak yang tak lewatin gitu. Iya. Gitu. Iya maksudnya lo ada di posisi yang orang-orang kepengen. Paling nggak orang yang lo kalahin di audisi masuk ke Suci 9 atau masuk ke Suca kan banyak. Tapi lo lupa bahwa itu adalah nikmat ya? Ya lupa. Terlalu ini asik sampai terlalu panik sama asik hari itu sampai lupa udah melewati banyak hal gitu. Iya. Nah sekarang lo bener-bener sadar apa lagi kecuci otaknya doang? Kecuci otak kayaknya. Tapi lumayan sadar sedikit-sedikit Cing ini. Iya, jangan-jangan cuma kecuci otak nih sama si Ate gitu. Tapi aku doain Bang Ate, Bang Rio ini fight terus. Iya. Ya, ini 4 Ate, orang. Rio itu yang selalu apa namanya ya? Di awang-awang nih sebenarnya. Komik ini bagus apa enggak sih? Gitu. Iya kan? Iya. Tapi dari perjuangannya aku respect loh, Bang Ate, Bang Rio. Kalau aku sama Bang Ali jujur Cing, ini paling males lah di Suci One X loh. Orang yang paling lumpuh. Ya, maksudnya? Paling lumpuh. Mikir beat mikir Cing. Cuma nggak serajin Bang Ate ngetik terus tiap hari. Bang Rio tuh nyiapin terus premis apa gitu. Semangatnya kalah. Tapi Ali lucu. Ya, Bang Ali lucu. Si Ben juga ngomong kayak begitu, tuh anak males katanya. Tapi kok jadi lucu gitu. Memang dia bakatnya tinggi ya di komedi gitu. Cuman Ate sama Rio memang pekerja keras banget itu Bang Ate, Bang Rio sama Gilang Baskara, Gilang Durhaka. Itu modal nol Cing di Suci. Tapi semangatnya luar biasa, respect aku iri sama semangat gitu. Dulu awal-awal aku stand up kayak Gilang ini semangatku.
kok hilang itunya gitu. Kenapa ya Cing? Karena nggak ada yang dikejar lagi, Pak, benar. Mungkin lo waktu itu ada, walaupun lo nggak sadar gitu, tapi di alam bawah sadar lo ada yang lo kejar. Mau masuk ini, mau masuk itu. Tiba-tiba lo masuk Suca dapat tiket apa? Bebas hambatan. Terus lo lupa bersyukur. Ternyata gampang banget ini begini. Gitu, ngapa-ngapain gampang gitu. Iya, dimudahkan gitu. Akhirnya ininya nggak ada lagi, semangat itu nggak ada lagi. Ngeliat Gilang emang bertumbuh banget ya. Iya, gokil. Gue juga senang banget di Suci ngeliatin komik-komiknya tuh pada bertumbuh semua. Itu. Daripada dari yang asal-asalan ya. Dari yang asal-asalan gitu. Aku pas closemack kemarin asal-asalan kayaknya. Terlalu asal-asalan. Nangis aku, Bang. Nangisnya ya Allah, kenapa bodoh gitu. Iya. Rokok lo mana, Pak? Rokoknya ini, Cing. Iya. Boleh merokok, Cing? Boleh dong, ngerokok lah. Lagi ngomongin masalah keresahan, Sedih. Itu korek kan di luar, saya kantongin. Ini koreksi nih? Iya. Oh ya maaf Bang. Korek sampean, maaf Bang. Keliru Bang. Sering lupa ini. Nope, lu juga pernah ada di Batam, berapa kali Batam? Kalau sama kemarin 3, Cing. 3 kali ya? Ya, yang terakhir nggak selamat. Langsung amblas. Iya. Pas di Batam itu memang lo merasa penampilan lo jelek? Jelek, Cing. Aku kalau kurang kerasa, Cing. Ini kurang. Makanya kalau sampean ngomong, "Pak, ini kurang." Iya, emang kurang ini. Nah, gitu. Padahal Panji ketawa-tawa. Iya. Iya. Itu. Ngerasa banget aku kalau kurang. Ya Allah, kok bisa begini, salah tuh. Nyesel Cing aku kalau perform kurang tuh. Kenapa kok gini, kurang semangat apa kurang apa ini gitu. Iya, kurang apa ya? Karena lo ada yang bikin geli banget ya, ada yang bikin yang ketawa cuman gara-gara pembawaan lo juga ada gitu. Tapi kan namanya juri kan pasti dia akan ngulik ngulik-nguliknya. Dan terbukti pada saat ada orang yang nonton yang belum kenal lo, Pak. Iya, benar Cing. Si siapa ya waktu itu? Onat sama Keanu. Begitu nonton lo, dia belum ngerti. Ini apa maksudnya? Itu Cing, aku juga kebingungan Cing, yang terakhir tuh. Aku di Suci ya itu harus menghibur siapa? Kalau membawa materi yang masyarakat relate, di sini kurang ya? Kurang dekat. Kalau di sini internal relate, orang nggak relate, orang luar. Jadi kebingungan itu Cing. Panik aku. Ya Allah, ini gimana? Panik lagi. Lu gak mau panikan ya, Pak? Iya, Cing. Gampang kena mental. Iya. Psikis lah. Lah kan kemarin katanya diperiksain ke psikolog. Ya. Atau didatengin psikolog? Didatengin psikolog. Lo apaan iniannya? Itu, Mbak, ini aku gimana Mbak? Aku bingung Mbak, di Suci itu harus ngapain? Harus nggak sadar aku ngebit Cing. Itu bingung Mbak, aku harus bawa materi apa? Duh, itu lucu Mas bawain itu. Sama ini aku curhat, aku itu gampang keserang orang. Nah, yang mengenai tadi tuh, yang lu ceritain itu. Kalau ada orang head speed itu aku semakin ini Mbak, semakin ngamuk itu. Tapi tak umbar di sosmed itu, tak balik serang itu. Oh jangan gitu Mas, itu nanti bisa blunder ke kamu sendiri tuh. Oh gitu. Didiemin aja. Siap Mbak. Habis itu nggak berubah Cing. Tetap tak. Karena ada banyak diagnosisnya katanya akhirnya ini anak stres, ini anak depresi, ada beberapa. Kayaknya setiap psikolog didatengin ke karantina komika pasti hasilnya anaknya stres semua ya. Gimana nggak stres, tiap minggu suruh bikin. Bang Ali itu udah depresi. Bang Ali depresi. Terus Gilang waktu sebelum closemack, yang closemack itu Gilang depresi. Di diagnosa depresi. Kalau aku ini udah nggak ada semangatnya. Kamu tuh udah kehilangan motivasi. Ini udah tinggal berapa lagi loh, ini kamu harus semangat gitu. Nah, nggak masuk Cing di otakku Cing. Lupa aku tiap dibilangin orang ini lupa ya Allah.
Tapi begitu diinget-inget, lo inget ya kemudian ya. Maksudnya sekarang nih lo ingat. Harusnya pada saat itu lo melakukan apa, lo tahu kan sebenarnya. Tapi setelah lewat. Iya, itu sering tuh kejadian ke aku. Setelah lewat baru menyesal, sedih gitu. Ampun kok nggak kemarin ya. Emang harus diginiin. Dan menurutku kayaknya aku juga nggak boleh dikasih beban terlalu berat ya, Cing. Aku bersyukur ya, berhenti 5 besar itu nggak ya. Soalnya kalau lolos terus itu beban loh, Cing. Stand up jadi beban, nggak happy gitu. Gitu. Ini udah lepas aku beban-beban itu. Serius, mau aneh-aneh nggak apa-apa lah. Iya. Tapi tetap lemes sih. Lemes, itu tetap lemes. Lemes 3 hari. Bang Ben bisa ya, dia close mic tapi nggak lemes. Iya. Kok bisa ya orang itu? Gokil ya. Mungkin ininya aja, ekspresinya aja yang berbeda. Atau cara ngeresponnya, Pak. Sama-sama tetap depresi, kesel gitu. Cuman cara ngeresponnya aja gimana meresponnya. Banyak orang yang nggak pengen dia keluar, Jing. Hah? Nggak pengen dia keluar, Bang Ben itu. Karena ini, Bang Ben Danio adalah legend. Bahas kita, menyuarakan suara kita, gitu-gitu. Gitu. Jadi dia keluar, dia emang pengen keluar dari awal-awal. Kok lolos gitu. Makanya pas keluar tenang. Aku masih pengen fake, pas itu nggak fake gitu. Bikin hello you. Karena mungkin masyarakat tuh ngira kalau komik tuh ini bercanda terus. Iya. Gitu. Kita juga punya ini. Iya, karena 4 menit yang lihat di TV itu hasil stres selama 7 hari ya. Iya, benar sih. Iya. Menyiapkan 4 menit yang ditonton orang di TV itu ya butuh pengorbanan yang banyak. Iya. Kalau Ali sih enggak ya. Bang Ali? Kalau Ali mah nyantai-nyantai aja, tapi dia depresi buktinya. Ya, depresi dia karena bosen di karantina. Tuh, Bang Ali. Bang Ali itu stok materinya banyak sih. Kuat ya Bang Ali. Rajin, hitungannya rajinnya udah dulu. Dulu ya? Ya, di open mic. Sekarang tinggal nyantai. Iya. Tinggal sama dia dimasukin ke konteks yang ada gitu. Dan dia cenderung pinter untuk melakukan itu. Dicari konteksnya sehingga beatnya ini relevan jadinya. Sialan emang Ali. Gak kayak Keong. Keong itu udah aduh. Itu kalau masih belum berdamai sama itu sulit itu. Sulit ya. Belum berdamai aku sama itu. Sama Keong itu. Dia kalau secara subjektif, Pak, gue tuh salah satu orang yang mengharapkan lo juara, Pak. Karena gue pengen, karena waktu yang Suca itu gue kesel banget sama lo, Pak. Aduh, nih orang udah ada potensinya gede banget. Kenapa kalah sama yang gitu-gituan gitu. Makanya begitu awal pertama yang gue omongin itu kan, lo masih kayak dulu nggak gitu. Ya itu yang gue. Itu sampai selalu ingat itu. Iya, gue selalu ingat gitu. Wah, kalau masih kayak dulu mah percuma, gue bilang gitu. Karena lo bisa berhenti di jalan. Gitu, bukan karena apa-apa gitu. Karena ininya gue ingetin terus jadinya. Karena salah satu nih anak lucunya tuh kental gitu. Lucunya kental, terus jangan kalah sama yang di luar itu. Itu kan waktu yang disucakan di luar masalah teknis, di luar masalah kualitas komedi lo gitu. Jadinya gue tuh begitu pertama kali dari Nompel lo masih kayak dulu nggak? Ingat. Ingat banget, Pak. Ingat banget. Makanya ini Suci pengen ini dulu itu udah menyanyikan kesempatan. Iya, benar. Di sini harus baik gitu. Tapi alhamdulillah ini kalau bersyukuran alhamdulillah sih aku. 3 bulan ini ada aktivitas lah. Bersyukurnya itu. Repeat order klien. Alhamdulillah ngerasain hotel 3 bulan loh. Dipikir-pikir mahal loh itu. Iya lah. 1 harinya 600. Kali 30 aja udah 18 juta. Kali 4 72 juta buat lu. Itu kok ngomong bosen. Kufur nikmat. Lupa bersyukur. Ya Allah. 72 juta cuman buat tidur sama makan lo doang tuh, Pak. Iya. Sama dikasih kelas-kelas ini mentoring kan. Itu ilmu mahal-mahal loh, Cing. Iya. Tapi ngantuk juga lo ya. Ngantuk juga. Makanya gue pas itu ya udahlah gue tanya jawab aja dah daripada suruh dengerin gue ngomong ngapain. Iya. Ngantuk karena gue memaklumi karena di luar itu lu udah pusing nyari
nyari materi. Yang dibutuhkan menurut gue diskusi sebenarnya. Iya, dibanding dengerin orang. Kombut. Iya, kombut ya. Bantuan tuh. Makanya seneng aku bala bantuan banyak itu. Seneng. Iya. Emang anak stand up ya begitu ya, Pak? Apa solid ya orangnya? Iya, Cing. Bantu. Dia itu hitungannya aku ini komik daerah loh, Cing. Tapi datang ke Jakbar itu dibantuin sama teman-teman gitu. Jadi nggak peduli kita dari mana. Kalau kita minta tolong dibantu. Gitu. Lo di Jakbar kos dekat sama komunitas itu? Ya, dekat banget. Itu di kos itu ada banyak teman-teman, Bang Rin, Mas Arif gitu-gitu. Oh, di tempat yang memang banyak orang komik ya? Ya, banyak komiknya itu. Bene juga? Bang Bene. Baru pindah? Ya, baru pindah. Itu di sekitaran situ, Bang Bene. Sekitaran situ juga? Dulu Mas Muslim juga di situ. Muslim nggak pernah ketemu loh? Sempet ini, Cing. Dulu ketemu pas lomba stand up, blunder aku, Cing. Blunder lagi. Blunder apa? Blundernya ini, materinya ngerosting Mas Muslim sama keluarganya itu. Nah, itu Mas Muslim agak gimana gitu, aku merasa bersalah ya. Kok? Karena? Nggak izin dulu pas mau roasting. Oke, kebablasan roastingnya. Nah, itu. Iya. Itu sampai sekarang aku kalau mau minta maaf ke Mas Muslim. Iya. Kita hadirkan Muslim. Iya. Sering blunder hidupku, blunder terus, ya Allah. Tapi kan udah banyak nih, lo udah merasa bahwa memang hidup lo penuh dengan keblunderan. Iya. Apa yang kira-kira yang lo mau lakukan ke depan supaya blunder-blunder itu nggak terjadi lagi? Itu sih, Cing. Aku nggak tahu ke depan harus ngapain, Cing. Ya Allah, tolong, Cing. Ini harus ngapain aku ke depan ini? Yang paling deket dah, yang lo rasakan, gue pengen ini nih gitu. Kepengenan lo apa yang paling deket? Kepengenannya ini mau di otakku loh, kepengenannya itu selalu pengen layeh-layeh loh, Cing. Padahal ini belum apa-apa loh. Sering itu nggak punya tujuan hidup, sering blunder nggak punya tujuan hidup. Lo siapa orang yang lo lihat yang kayaknya leyeh-leyeh tapi hidupnya enak di komik lah atau di dunia komedi dah? Nggak ada, Cing. Mereka fight semua. Ya itu. Iya bener. Kalau di luar komedi? Ya orang-orang udah sukses, Cing. Bob Sadino itu kayaknya layeh-layeh itu. Iya. Tapi kan prosesnya harus lo ikutin. Itu. Lo pengen langsung ke layeh-layehnya sih ya? Iya itu. Iya. Kesalahan nih. Lo juara 1 KFC. Nah. Lomba KFC dia juara 1 di Surabaya. Iya. Itu sempet, Cing. Aku pengen ini kan juara 1 KFC datang ke Jakarta nonton final Suci 7. Grand final. Ada itu fotonya di belakang juri, Mas Panji itu ada itu. Nah, itu kepengenanku ini. Nanti kalau aku main di final itu tak gandengin. Aku dulu nonton, sekarang final gitu. Ya gitu. Itu yang bikin stres itu, Cing. Kok nggak gandang final harus melewati per minggu. Aku orangnya kesusu loh, Cing. Ayo cepetan gitu. Nggak perlahan-lahan gitu. Nggak pengen ngelewatin prosesnya, pengennya cepet aja gitu. Gitu. Karena ada beberapa fase hidup lo yang kayak gitu. Misalnya lo baru pertama kali stand up, juara lomba KFC, lomba ini juara, masuk Suca bebas hambatan. Ada beberapa yang lo lewatin yang terlalu cepat dan lupa lo syukuri gitu. Padahal nggak setiap kesempatan lo punya jalan hidup yang kayak gitu kan. Ada juga yang harus kita dari bawah. Ya itu. Gitu. Aduh. Lupa harus pelan-pelan hidup gitu. Gerusa-gerusu. Dari dulu sih, Cing, kalau ini gerusa-gerusu itu dari dulu sering aku SMA blunder. Pernah lo mau buru-buru lulus. Nggak bisa dulu, juga kayaknya. Karena bosan itu pernah kencing di kelas aku. Mau mabuk, Cing. Kencing di kelas. Belum. Dulu SMA, aneh-aneh aku orangnya dari dulu. Kok bisa kencing di kelas? Kencing di kelas itu bukan langsung kencing di kelas. Kan mabuk, tiduran di kelas, nggak ada guru sama teman-teman. Wah, kebelet kencing nih. Males. Karena gerusu nggak pengen ke toilet, ada kresek, aku kencing di situ. Aku tali, diinjek sama temanku. Prang. Nah, itu langsung dimarahin aku sama guru-guru. Mau dikeluarin dari sekolah dulu. Guru olahraga, Cing, dulu ditendang, Cing.
gara-gara itu. Kamu anjing apa manusia? Kalau mau dipasang ya anjing, Mbak. Langsung gonggong. Jadi nggak sih, hanya orang gara-gara diriku sendiri itu. Iya. Tapi pas ngelakuin aku tuh nggak mikir itu kalau salah. Oh. Itu mikirku ini wajar. Wajar aja ya. Mikirku nanti bakal tak buang, saya tak tiduran dulu, keinjek gitu. Makanya penyesalan selalu di belakang. Iya. Jadi lo belum ada nih target ke depan nih, abis ini dah mau ngapain? Pulang ke Madiun. Setelah itu lo mau kos kan, lo bilang sini ya. 3 bulan. Mau ngapain tuh? Mau ngonten aja, Cing. Ngonten gitu. Buat YouTube. Lo udah ada YouTube-nya? Ada, alhamdulillah, Cing. Nope Novian. Alhamdulillah ini udah lumayan subscribernya. Tapi kalau nggak diisi drop ya, Cing. Iya. Ya, langsung anjlok ya viewer. Ini udah berapa bulan nih nggak tak isi. Pasti towing lagi nih viewernya. Ya dari pelan-pelan lagi berarti. Nah lo mau ngisi itu. Ya, udah tahu mau ngapain? Ya nanti ngonten sama teman-teman gitu. Kombut lah konten apa ini ke senior-senior yang cocok buat aku itu. Iya. Gitu. Iya paling nggak udah ada itu, dia udah tahu kan jadinya. Nggak 3 bulan kesini leye-leye. Jadi tolong ditonton YouTube saya habis ini. Itu pemasukan. Nope apa namanya? Nope Novian, Cing. Nggak mau Nope Keong, nggak mau. Iya. Trauma, Cing. Nope Keong. Tiap bahas hewan kenapa? Aduh, kenapa kurang? Komik herbivora kayaknya. Iya. Vegetarian. Iya. Mudah-mudahan lah setelah ini target hidup bisa lo canangkan sehingga ada yang dikejar. Pacar gimana? Pacar sempat putus, Cing, kemarin. Putus. Udah lama lah putusnya gara-gara ini nganggur, males, nggak ngapa-ngapain, ditinggal. Karena dibilangin nggak bisa, kamu itu harus kerja keras, jangan leleh-leleh, ntar masih muda gitu-gitu. Akhirnya dia sama yang lain gitu, yang lebih fight. Iya. Tapi leleh-leleh nih makannya bahaya ya, lo kan leleh-leleh ada suci, naik lagi, seakan-akan lo memang hidup nggak usah-usaha ya. Kesempatan datang, nah itu yang bikin lo tambah, udahlah gue leleh-leleh dulu, ntar juga datang gitu. Tapi aku takut terpuruk, Cing. Takut terpuruk itu. Tapi nggak ada usahanya untuk tidak terpuruk. Gimana ya, emang agak bingung ya. Lo takut terpuruk tapi tidak ada usahanya untuk fight, untuk ngejar agar nggak terpuruk itu. Kemarin ini kayak sekarang lulus suci langsung bikin apa spesial show gitu. Mikirku kok enak, spesial show itu sejam itu nulisnya lama lah. Nah, layah-layah kan akhirnya. Gitu, bingung. Itu kan untuk tidak terpuruk harus melewati fase itu. Tapi itu berat loh, Cing, 1 jam materi itu gimana coba? Iya. Nah itu. Tapi lo leleh kan malah nggak ketulis. Ya, pelan-pelan lah. Tolong nanti kalau spesial ditonton. Iya. Tapi paling nggak lo udah bisa mengidentifikasi masalah lo sendiri. Ya. Kalau kemarin mungkin lo nggak tahu kali kenapa masalah lo, tapi makin kesini kalau dengar dari cerita lo udah tahu lo orangnya seperti ini. Mudah-mudahan dapat juga caranya. Amin. Iya. Oke lah, ini juga udah ajan ya. Udah berapa menit? Oke. Ya, terima kasih, Cing, ya. Terima kasih Nope udah hadir di sini. Cita-citaku, Cing, ini masuk awal tanda. Terima kasih, Cing. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan hidupnya semakin berkah. Amin, Cing. Semakin bahagia. Siap. Dan bisa leleh sepanjang masa. Amin. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.